Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kiranya kita dalam keadaan sukacita untuk menyambut firman yang bersapaan dengan kita pada kesempatan kali ini. Saya berdoa untuk Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, agar kita bersukacita dalam keadaan apapun menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita bersapaan dengan firman Tuhan pada kesempatan kali ini, kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera yang dari Allah dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9 saya bacakan untuk kita. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang lain, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir? Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, Tuanku, apakah akhir segala hal ini? Tetapi ia menjawab, pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang muncul dalam benak kita ketika kita membahas tentang akhir zaman? Seperti judul perikop kita hari ini. Apakah kita akan memikirkan akhir dari kehidupan kita kelak? Atau apakah kita mencoba mereka-rekakan, menerka-nerka kapan akan tiba waktunya? Entah melalui keadaan yang terjadi di sekitar kita, lalu kita berpikir, apakah ini tanda-tanda dari zaman yang akan berakhir? Apakah COVID-19 ini tanda dari akhir zaman? Dan keadaan-keadaan lainnya yang membuat kita menerka-nerka keadaan di hidup kita ini.
Atau mungkin kita berpikir, kalau boleh agak lebih lama lagi ya Tuhan hari akhir zamannya. Karena saya ingin lebih lama lagi hidup di dunia ini. Anak-anak masih pada kecil, kami belum sukses, belum mencapai cita-cita, dan banyak lagi yang lain-lain. Kita merasa banyak hal yang kurang, yang belum yang kita kerjakan di dunia ini. Atau mungkin kita berkata dalam hati, saya sudah siap Tuhan, kapanpun waktu itu akan tiba. Jemaat yang terkasih, persoalan tentang akhir zaman sering kali menjadi momok yang sangat menakutkan bagi banyak orang. Bahkan dalam perjanjian baru pun Yesus menyampaikan hal tersebut. Itu dapat kita lihat pada pasal 24, 25 pada kitab Matius. Di mana akhir zaman ditandai dengan peperangan, bencana, kelaparan, kemiskinan. Bahkan hal-hal tersebut dikatakan masih sebagai permulaan dari akhir zaman itu sendiri. Kalau kita pikir-pikir di kehidupan kita saat ini, mungkin tanda-tanda itu sudah terjadi di sekitar kita. Di kehidupan ini, di dunia ini, banyak terjadi bencana, kelaparan, kemiskinan, juga peperangan. Bangsa yang satu berperang dengan bangsa yang lain. Namun hal yang paling penting bagi kita adalah bukan terkait dengan kengerian-kengerian tanda-tanda akhir zaman itu. Melainkan bagaimana kualitas iman kita hidup di dunia ini hingga tiba nanti waktunya. Kapan kita akan berakhir, kapan dunia kita ini akan berakhir. Pada firman hari ini, Daniel mendapat penglihatan akan hari akhir zaman yang akan terjadi. Gambaran keadaan yang diberitahukan kepada Daniel merupakan keadaan yang akan dialami oleh manusia dan dialami oleh dunia ini kelak. Bila sudah tiba kesudahannya, bangsa yang akan terluput, orang-orang yang tidur dalam debu dan tanah akan bangun. Sebagian mendapat hidup kekal, sebagian mendapat kehinaan dan kengerian kekal. Orang-orang yang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Itu tertulis pada ayat 1 sampai dengan ayat 4. Lalu pada ayat 5 sampai 9, Daniel juga melihat bahwa ada 2 orang yang berdiri di tepi sungai dan seorang yang berpakaian kain lenan menyampaikan perkataan kepada Daniel seperti yang tertulis pada ayat 7. Mungkin pada saat itu pun Daniel belum memahami apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat. Namun satu hal yang pasti, bahwa akan tiba akhir dari segala-galanya yang ada di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akhir zaman merupakan sebuah keadaan yang akan berakhir. Kapan waktunya? Itu bukan urusan kita. Itu adalah urusan Tuhan. Tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kapan akan sampai kita di kesudahan hidup kita, di kesudahan zaman ini. Dari dulu kita banyak melihat dan mendengar bahwa banyak orang-orang membuat ramalan, dugaan tentang akhir zaman. Tapi apa yang terjadi? Sampai sekarang pun hal yang diramalkan tersebut belum terjadi, bukan? Dengan berbagai-bagai dugaan, peperangan, wabah penyakit, bencana alam di mana-mana, dan tanda-tanda lainnya yang dicoba ditafsirkan oleh orang-orang yang merancangkannya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari untuk tidak menyibukkan diri kita, hidup kita
dengan menghitung-hitung kapan akan tiba kesudahan semuanya ini. Tapi marilah sibukkan dirimu dengan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, yang membuat kita benar-benar layak menjadi penerima kehidupan kekal itu di hari yang kita nantikan, di hari yang akan datang. Maka dari itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Bila kita kilas balik lagi perjalanan hidup Daniel yang tidak terlepas dari tuntunan Tuhan, bahkan ia sampai dibuat ke dalam gua singa. Tapi apa yang terjadi? Singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Itu pertanda bahwa kesetiaannya pada Tuhan benar-benar nyata. Tuhan menolong Daniel dalam keadaan sulit sekalipun. Apalagi semua yang dia lakukan demi nama Tuhan, demi kemuliaan Tuhan saja. Sampai pada akhirnya Raja Nebukadnezar pun ikut serta menyembah Tuhan yang disembah oleh Daniel. Maka setialah kita sampai akhir, sebab hanya Tuhan sajalah yang mampu menolong kita, yang mampu menyelamatkan kita, dan yang mampu menyediakan kehidupan kekal bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Seperti yang tertulis pada Wahyu 2 ayat 10b. Di sana dikatakan, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Maka mari kita untuk tetap setia kepada Tuhan yang kita sembah itu. Yang berikutnya yang diingatkan melalui firman hari ini, kita perlu berwaspada dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Kita memang perlu berwaspada akan segala sesuatu, apalagi terhadap ajaran-ajaran yang membuat kita jauh dan melupakan Tuhan. Kita harus ingat bahwa apapun yang ada di dunia ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, sebab semuanya akan berakhir. Maka jangan sampai kita tersesat dari Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah, nantikanlah Tuhan. Kita harus tetap waspada agar kita tidak sesat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur ya Bapa untuk setiap anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam kehidupan kami. Besar kasih setia-Mu di dalam kehidupan tiap-tiap orang yang percaya kepada-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu yang senantiasa melingkupi kehidupan kami. Tolong kami bila dari antara kami banyak yang sedang berbeban berat, bergumul atas perjalanan kehidupan mereka. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang lemah Tuhan kuatkan. Yang berduka pun, yang bersedih Tuhan hiburkan. Kami hanya mampu memperoleh segala sesuatunya itu hanya dari Tuhan saja. Tuhan yang mampu menguatkan, menolong, menuntun kehidupan kami. Biarlah Bapa, kami menyerahkan segala sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami hanya ke dalam kuasa Tuhan saja. Bapa yang baik, inilah doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Amin.